Selamat pagi Pak Nandar. Selamat pagi, Bu Eka. Ya, akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak setiap selesai mengajar ada yang serius dipikirkan, Pak. Betul, Bu Eka. Jadi, boleh kan saya minta waktu Bu Eka untuk membantu saya? Silahkan Pak, silahkan. Terima kasih, Bu. Jadi, saya sekarang merasa lebih tenang. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu saya. Nggih Pak, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu Eka. Coba ceritakan Pak, saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran atau masalahnya Pak Kusnandar. Saya merasa murid-murid saya tidak seluruhnya aktif, Bu, dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Mengapa, Pak? Apa yang membuat Bapak merasa banyak yang tidak aktif murid-murid Bapak itu? Begini, Bu, setiap diskusi kelompok maksudnya ada saja yang seolah tidak serius bekerja, jadi mengandalkan anggota yang mereka anggap lebih pintar gitu, Bu, atau terpilih sebagai ketua kelompok. Jadi yang lainnya itu seolah-olah nggak bisa gitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, target atau tujuan Bapak yang diharapkan bisa dicapai setelah kita melakukan coaching ini, kira-kira apa, Pak? Saya ingin mendapat solusi gitu, Bu, yang tepat agar semua murid itu bisa berpartisipasi aktif saat diskusi dan presentasi hasil diskusi gitu, Bu. Saat presentasi, kelompok lain yang diminta menyimak jarang ada yang bertanya atau berpendapat, Bu. Jadi mereka itu kayak vakum gitu, Bu, menunggu hasil gitu. Ya, berarti murid Bapak itu kurang aktif ya dalam berdiskusi. Menurut Bapak, Betul. hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok? Entahlah, Bu. Mungkin karena mereka takut bicara salah atau tidak punya pertanyaan karena memang sudah paham gitu, atau tugasnya terlalu mudah hingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota yang kerjanya cepat gitu, Bu. Jadi mereka merasa lah sudahlah biarkan orang lain saja yang mengerjakan gitu, Bu. Ya, memangnya dalam satu kelompok itu biasanya terdiri dari berapa orang, Pak? Sekitar 7 sampai 8 orang lah, Bu. Lumayan banyak ya, Pak, dalam satu kelompok. Menurut Bapak itu sudah efektif belum? Ya, semula saya berpikir itu akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil atau cuma nyalin hasil jika ditunjuk melakukan tugas gitu, Bu, yang ditentukan ketua kelompok. Jadi mereka itu hanya ya sesuai perintah ketua aja. Jadi kalau tidak diperintah mereka tidak mengerjakannya gitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias gitu dan aktif dalam diskusi dan presentasi? Ya, menurut saya masing-masing harus punya tugas yang lebih spesifik. Harus dikurangi jumlah anggota kelompoknya. Kalau bisa tugasnya yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati gitu, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok,
Apa penyebab penyimak atau presentasi tidak antusias bertanya jawab dan berpendapat? Sepertinya karena tanggapan homogen gitu, Bu, yang menyampaikan pendapat juga seperti membacakan resum tanpa ekspresi gitu. Tidak seru lah, jadi membosankan gitu, Bu. Ya, berarti intinya perlu perbaikan ya dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak ya, Pak. Benar, Bu. Aduh, mohon bantuannya ini, Bu. Saya benar-benar pusing. Untuk anak didik saya gimana ini ke depannya? Lalu, apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Bapak lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut? Kira-kira langkah apa, Pak, ya yang bisa dilakukan? Iya. Saya akan coba perkecil lagi, Bu, jumlah kelompoknya. Alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu dimerdekakan begitu. Dianeka-ragamkan, misalnya bisa dengan gambar, poster, puisi, narasi deskriptif, atau apalah yang mereka suka gitu. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui maksudnya itu bisa memotivasi murid untuk bertanya gitu, Bu. Jadi sepertinya Ide asik kalau bagus, seperti Pak. itu. Ide bagus itu, Pak. Lalu kira-kira penganekaragaman tanggapannya bagaimana supaya lebih menarik, Pak? Dimerdekakan sepertinya, didiferensiasikan juga, Bu. Misalnya selain dengan deskripsi naratif, pantun, bisa juga dengan gambar sederhana, misalnya gambar permen, gambar binatang, gambar bunga, atau apalah. Hehehe. Pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis, misalnya ditulis di sticky note warna-warni, kan itu asik, Bu, kayaknya ditempel-tempel di papan tulis gitu. Keren, Pak, keren. Ya, bisa beraneka ragam ya, Pak, Kayaknya seru keren. itu. Lalu, ya sepertinya seru sekali. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tak mengerti apa maksud gambarnya? Bagaimana itu kira-kira, Pak? Ya, jangan asal gambar. Yang menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut gitu, Bu. Jadi jangan asal gambar aja sesuai temanya lah gitu. Kita bimbing juga nanti. Itu bagus, bagus Pak, itu bagus. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide keren Bapak tadi? Hehe, keren ya, Bu ya. Ya, saya Keren. berkomitmen untuk selalu berbuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan juga presentasi yang mengasihkan gitu, Bu. Menggunakan media yang beragam dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab dalam memilih media serta mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan gitu, Bu. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai yang diharapkan ya Pak. Aduh, terima kasih Bu Okta dari atas waktunya untuk sharing sama saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya ya Bu ya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Jadi semoga pembicaraan kita tadi bermanfaat ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Jangan sungkan-sungkan ya untuk coaching lagi dengan saya. Terima kasih banyak juga Pak Kusnandar.